Wa khatillah yang Allah muliakan. Hari ini begitu banyak orang yang menjalankan amanah itu dengan bahasa-bahasa yang dia tidak pahami. Bahwa terkadang memahami bahwa amanah ini hanya dari organisasi saja. Apakah ini salah? Tidak juga. Tetapi yang paling benar adalah amanah dakwah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-firman-Nya. Oleh karenanya, ikhwah wa akhwat yang Allah muliakan. Persoalan dakwah ini adalah persoalan yang sangat urgen. Karena apa? Tanpa dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat, sampai hari ini bisa jadi kita tidak mengenal yang akan namanya Islam. Maka berdakwah itu harus berkesinambungan sebagaimana kemudian kita menjalankan kewajiban-kewajiban berjamaah. Ya. Mabadi istimror. Dakwah itu harus berkesinambungan. Dakwah itu harus berestafet. Ya. Dakwah itu harus punya konsep. Maka yang dibutuhkan hari ini bagi pelaku-pelaku dakwah yang telah diamanahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan keimanannya. Kemudian mencintai dakwah itu. Selanjutnya berkorban untuk dakwah itu. Sebagaimana kemudian yang pernah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasul, oleh istri Rasul dan para sahabat dalam hal untuk berdakwah. Ikhwah wa akhwatillah yang Allah muliakan. Di dalam organisasi dakwah, apapun itu namanya, maka kemudian kita ada diberikan amanah. Maka ketika kita diberikan amanah oleh sebuah organisasi atau katakanlah jamaah, maka usahakanlah kita tidak menjadi orang yang berkhianat akan amanah tersebut. Karena sebagaimana sabda baginda Rasul, salah satu tanda orang-orang munafik adalah dia ingkar dengan amanahnya. Nah, ikhwatilah yang Allah muliakan. Tentu amanah yang akan diberikan kepada kita adalah amanah yang pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kepada organisasi tersebut atau kepada qiyadah dalam sebuah jamaah dakwah. Tetapi pada dasarnya adalah ketika kita diberikan amanah dakwah, pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bicara hari ini bicara dakwah, maka kita bicara akhirat, dan kita bicara akhirat, kita akan bicara surga atau neraka. Ikhwah wa akhwat yang Allah muliakan. Menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ketika itu kita dasari pada niatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amanah yang kita jalani, amanah yang kita pegang itu adalah amanah yang ringan-ringan saja bagi kita. Karena memang tujuan kita adalah mardotillah. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak lagi dibebankan oleh penilaian-penilaian makhluk. Walaupun di dalam berorganisasi, kritikan itu boleh sebagai asumsi gizi bagi kita. Tapi ketika menjalankan amanah dakwah itu, tujuan dan target utama kita adalah Allah dan surganya. Maka dengan itu semuanya, dengan keimanan yang kokoh, maka amanah yang kita jalankan itu insya Allah ringan-ringan saja. Dan kita menikmatin ya, yang namanya amanah tersebut. Tentu di dalam menjalankan amanah ini, yang paling kita harapkan adalah mas'uliyah, tanggung jawab terhadap sebuah amanah. Tanpa sebuah tanggung jawab akan sebuah amanah, maka kemudian bisa menjalankan segala aktivitas dakwah kita akan tidak terkonsep dengan baik. Sebagaimana ada ungkapan ya, bahwa kejahatan yang terorganisir itu dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, kalaulah kemudian kita mengambil amanah itu, setelah diamanahkan oleh sebuah organisasi atau jamaah, maka disitulah kemudian peran kita atas tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada kita. Hari ini banyak orang yang ketika diberikan amanah dakwah, dia menerimanya. Tapi kemudian dia kurang bertanggung jawab akan terhadap amanah tersebut.
Disinilah kemudian terkadang menjadi sebuah kekhilafan atau kesalahan dalam konsep kita beramal jamaah atau berdakwah. Karena di dalam berdakwah tanpa sebuah konsep tanggung jawab yang jelas, maka kemudian dakwah tersebut bisa lemah dengan sendirinya. Ikhwah wa akhwatillah yang Allah muliakan. Tentu tanggung jawab yang di sini bukan sekedar tanggung jawab kepada sebuah organisasi atau bertanggung jawab terhadap sebuah jamaah, atau bukan sekedar bertanggung jawab kepada seorang kiada. Tapi sekali lagi, ketika kita diberikan amanah dakwah itu, tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjalankan mas'uliyah tanggung jawab dengan sebaik-baiknya itu adalah sebuah konsep dakwah, sebagaimana ketika baginda Rasul disampaikan firman wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian baginda Rasul memahami bahwa ini adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita lihat dalam sejarah, sebagaimana antum pahami, bahwa ketika Allah diberikan sebuah wahyu, maka Allah menggigit dan berselimut. Karena dia paham akan tanggung jawab dan amanah ini yang sangat berat di pundaknya. Yang ketiga, di masa itu banyak orang yang tidak mengakui beliau sebagai nabi. Hidup di zaman kejahiliaan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih baginda Rasul menjadi seorang nabi di usia 40 tahun, kemudian Rasul mengambil amanah itu dan meletakkan tanggung jawab di pundaknya, dan dia yakin hanya pertolongan Allah lah yang bisa menjalankan segala aktivitas dakwanya untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab. Jadi, ikhwah wa akhwat yang Allah muliakan, setiap orang yang diberikan amanah, maka dalam sunnahnya ada yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baru kemudian mengucapkan alhamdulillah. Karena sebagian orang menganggap bahwa amanah itu jadi musibah kalau kemudian kita tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak menjalankan amanah dengan rasa tanggung jawab. Maka bertanggung jawab ini mas'uliyah menjadi bagian yang sangat urgen di dalam berdakwah. Karena kita memahami hari ini tanpa sebuah tanggung jawab yang baik dan jelas, maka kemudian dakwah itu bisa berhenti. Ikhwah wa akhwatillah yang Allah muliakan. Tentu di dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab itu tidak sekedar dibutuhkan yang namanya keimanan yang kokoh, tapi juga antum harus menguatkan cinta yang besar terhadap dakwah. Kemudian yang paling penting adalah antum dituntut untuk berkorban. Apakah itu berkorban waktu, tenaga, maupun harta benda. Karena memang sejatinya dakwah itu adalah pengorbanan. Maka dalam konsep kawan-kawan kita di organisasi Muhammadiyah, besar-besarkanlah Muhammadiyah, jangan cari besar di Muhammadiyah. Jadi ikhwafillah, ketika Allah dan jamaah memberikan kita amanah untuk kita pertanggungjawabkan, maka disitulah saatnya antum berkorban waktu, harta, dan benda. Oleh karena ikhwah wa akhwatillah yang Allah muliakan, ketika antum memahami bahwa amanah dan tanggung jawab besar ini, maka yang antum harus lakukan adalah menguatkan keimanan antum, al-asas, karena itu pondasi. Insya Allah kalau keimanan antum baik dan kokoh, insya Allah bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ketika antum diberikan amanah, antum cintai amanah itu. Antum cintai tanggung jawab itu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tanda-tanda orang jatuh cinta itu adalah yang pertama, ingin selalu ketemu. Nah, kalau antum sudah mencintai dakwah ini,
maka antum ingin selalu ketemu dengan dakwah ini. Tidak ada hari-hari antum tanpa dakwah. Hembusan napas antum adalah dakwah. Keringat yang mengalir adalah dakwah. Langkah kaki antum adalah langkah-langkah dakwah. Harta yang antum dapatkan juga untuk dakwah. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh istri baginda Rasulullah Muhammad SAW, Siti Khadijah, hartanya dihabiskan untuk jalan dakwah. Maka inilah orang-orang yang memahami akan amanah dan tanggung jawab yang diberikan di pundaknya untuk menjalankan segala aktivitas dakwah ini. Nah, ketika keimanan antum sudah kokoh, antum sudah mencintai dakwah dengan sebaik-baiknya, dan antum sudah mengikhlaskan diri untuk mengorbankan sesuatu yang antum miliki untuk dakwah ini, insya Allah, Allah akan ganti dengan sebaik-baik yang antum miliki. Sebagaimana dalam sabda baginda Rasul, amalan yang baik itu adalah mengajak orang kepada kebaikan. Dan satu orang antum ajak baik, itu lebih baik ketimbang dunia beserta isinya. Bagaimanakah cara kita mengajak orang untuk baik? Itulah dakwah. Jadi satu orang saja antum dakwahi dengan penuh tanggung jawab, dan dengan satu orang itu kemudian mereka menjadi orang baik meneruskan dakwah itu, maka baginda Rasul menjamin itu pahalanya lebih baik ketimbang dunia beserta isinya. Karena sejatinya, akhwat wa ikhwat fillah yang Allah muliakan, bahwa sejatinya dakwah itu adalah proyek, mega proyek yang Allah berikan langsung kepada antum. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan proyek dakwah ini. Maka syukurinlah ketika antum diberikan amanah dalam dakwah ini. Tanda bentuk antum mensyukuri amanah dalam dakwah ini adalah bertanggung jawab yang penuh akan tanggung jawab dakwah itu. Maka nggak semua orang dipilih Allah untuk mendapatkan proyek dakwah ini. Maka bersyukur orang-orang yang sudah menyemplungkan dirinya dalam dakwah. Bersyukur orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya dalam dakwah. Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan proyek-proyek akhirat itu. Maka sesungguhnya merugilah orang-orang yang tidak menjalankan aktivitas dakwah itu. Karena dakwah wafilah tidak sekedar mengajak orang untuk menjadi orang baik, tidak sekedar saja mengajak orang untuk mencegah perbuatan mungkar, tapi dakwah itu adalah intansurullah hayarsurkum. Dakwah itu adalah menolong agama Allah. Wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau sudah Allah menolong antum, tidak ada lagi satu pun perbuatan di muka bumi ini yang bisa menghalangi dakwah antum. Karena Allah sudah menolong antum. Dan selain itu juga Allah mengokohkan pendirian kita. Ada orang mengatakan begini, Allah mah nggak perlu tolong. Iya, Allah nggak perlu tolong. Allah bukan makhluk. Itu kita paham. Itulah orang-orang yang berpikiran liberal. Allah nggak perlu ditolong, agamanya nggak perlu ditolong. Tapi berdasarkan ayat ini bahwa intansurullah yansurkum. Tolong agama Allah, bukan Allahnya yang ditolong. Tapi agama ini, bagaimana bentuk menolong agama Allah ini? Yang meneruskan estafet dakwah. Meneruskan estafet dakwah. Karena dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Apalagi kita menjadi orang-orang yang telah diamanahkan dalam dakwah itu di dalam konteks berorganisasi. Oleh karenanya, ikhwah wa akhwat fillah yang Allah muliakan, ayo bangun kesadaran bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya dakwah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab, insya Allah. Ketika itu antum lakukan, maka tiada lain dan tidak bukan. Balasan yang hak untuk antum terima adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan keimanan antum, cintailah dakwah dengan sebaik-baiknya, dan pengorbanlah yang terus akan dakwah ini. Insya Allah. Dengan itu semuanya, insya Allah saya yakin dan percaya antum dapat menjalankan amanah dakwah dengan sebaik-baiknya, dan antum mempunyai tanggung jawab yang besar menjalankan amanah dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang telah diberikan amanah dakwah ini menjalankan segala aktivitas dakwah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Khususnya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan estafet dakwah ini.
untuk menjadi umat terbaik dalam hidup ini. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang singkat ini yang saya dapat berikan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semua. Karena pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang hari ini masih diberikan amanah. Jikalaupun hari ini antum pribadi tidak diberikan amanah secara organisasi dakwah, tapi antum jangan lupa bahwa sesungguhnya berdakwah itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada atau tidak ada amanah antum dari organisasi dakwah, tapi tetaplah sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk berdakwah sebagaimana firman-Nya. Baik apakah secara fardiyah maupun secara amal jama'i. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencintai umatnya yang menjalankan amanahnya dan menjalankan dakwah ini dengan penuh rasa tanggung jawab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan materi terkait sifat al-istisyaru lil mas'uliyah pada kader dakwah, yang mudah-mudahan menambah pemahaman kita, rasa tanggung jawab kita kepada amanah yang sudah diberikan kepada kita sebagai umat yang terbaik, yaitu ada 3 poin tadi yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz, yaitu menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan proyek dakwah yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita, rasa syukur kita tambah dengan rasa tanggung jawab kita yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz. Baik, rahimahullah. Kita buka untuk sesi tanya jawab untuk kajian kita pada malam hari ini. Mana tahu ada ya. Baik, rahimahullah, kita buka sesi tanya jawab ya untuk 3 orang yang pertama. Dapat dari jika ada yang mau ditanyakan, bisa mungkin open mic ataupun tulis via chat. Ya, ada ikhwah yang mau ditanyakan? Cek, moderator. Cek. Halo, Ustadz. Ya. Cek, moderator, izin bertanya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada moderator yang telah memberikan Ana waktu untuk bertanya. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Jadi waktu Ana masih ada amanah lah dulu Ustadz di lembaga dakwah fakultas. Ada dulu senior yang mengatakan kepada Ana begini. Jadi waktu kita evaluasi kepengurusan, ternyata ada beberapa kader dakwah yang amanahnya itu kurang maksimal dijalankan Ustadz begitu. Dan hal itu kita bawa ke ranah abang-abang senior kita, dan beliau mengatakan bahwasanya ya udah akhi, nggak apa-apa, keluarkan saja beliau, insya Allah akan Allah gantikan dengan lebih baik. Nah masalahnya Ustadz, pada waktu itu kader kita itu tinggal sedikit begitu kan.
Nah, jadi bagaimana sebenarnya langkah yang pas Ustadz, gitu kan, untuk amanah itu penting loh begitu ya. Nah, nggak boleh disia-siakan begitu, karena berat tanggung jawabnya gitu kan, berat juga dosanya kalau misalnya kita tidak amanah begitu. Izin Ustadz untuk dijawab, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bisa langsung dijawab dulu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, masalah amanah dan tidak amanah, tentu kita harus cari dulu tahu apa penyebabnya, gitu. Makanya setiap orang yang memberikan amanah harus bisa memahami kafaah siapa orang yang akan diberikan amanah. Walaupun ini bukan bicara ideal atau tidak ideal, ya. Nah, kita tidak akan tahu apakah dia amanah atau tidak amanah sebelum kita berikan amanah, kan begitu. Nah, kita nggak tahu nih, ini orangnya amanah atau tidak nih. Sebelum kita kasih kita amanah. Dia orangnya mampu atau tidak mampu sebelum kita berikan pekerjaan, itu dia. Nah, amanah yang diembannya ini, apakah ada unsur kesengajaan untuk tidak menjalankan amanah, atau ada hal-hal yang sifatnya fitrah, yang barangkali mungkin kita yang memberikan amanah ini tidak memahami kepada orang yang diberikan amanah. Contoh misalnya, ada seseorang yang diberikan amanah, konsepnya misalnya dakwah yang agak berjauhan, tetapi dia tidak punya sepeda motor, misalnya seperti itu. Atau mungkin yang memberikan amanah tidak paham di mana kafaahnya. Maka di dalam Islam dan organisasi memang butuh evaluasi. Nah, evaluasi itu tidak mesti harus seseorang itu diganti. Ya. Apalagi kemudian seperti antum katakan bahwa kadernya sedikit. Gitu. Kadernya sedikit. Maka setiap organisasi kan berbeda-beda cara mengevaluasinya. Apakah sebulan, triwulan, atau setengah tahun. Nah, kemudian kenapa dia tidak amanah? Gitu. Mungkin bisa jadi waktunya habis itu ini dan semacam. Makanya hari ini perlulah yang namanya ada suro. Gitu. Makanya dia tahu dia tidak amanah itu karena ada unsur kesengajaan kelalaian, ataukah karena memang ada hal-hal yang sifatnya yang lebih menyikapi dia sendiri butuh untuk menjadi orang-orang yang lebih amanah. Gitu. Makanya dalam dakwah ini kan perlu berkorban. Contoh misalnya, antum bayar kos juga nggak mampu, ya kan? Sarapan juga kadang-kadang numpang di kos yang lain. Untuk menghemat, ya diniatkanlah puasa sunnah Senin Kemis, ya kan gitu. Nah, tapi kemudian amanah yang diberikan kepada seseorang itu butuh pendanaan misalnya. Nah, disitulah seorang kiai dakwah dan unsur-unsur yang lebih tinggi itu mengevaluasi tanpa harus langsung menggantinya, gitu. Tetapi kalau memang sifatnya sudahlah sangat fatal, misalnya kita kemarin punya evaluasi ya, Afwan ya, ini sedikit bincang ke antum, misalnya ada orang yang amanahnya baik, tetapi secara akhlak justru punya kekurangan yang sifatnya urgen, misalnya akhlak itu sampai kepada sikap asusila. Nah, walaupun ini amanahnya kemudian baik, nah kita memutuskan untuk mengganti beliau, gitu. Jadi kesalahan yang fatal itu. Tapi kalau kesalahannya mungkin bisa jadi dia lupa, ya keterbatasan ekonomi, keterbatasan uang waktu, maka itu butuh dievaluasi. Nah, kemudian evaluasi itu, apakah kemudian memutuskan tetap dia lagi dengan cara di backup, ya, di backup, atau evaluasinya mengganti beliau jikalau ada orang atau kader yang mungkin dianggap lebih mampu. Sekali lagi, evaluasi itu penting. Disitulah gunanya pentingnya ada tim evaluasi, ada kiadah, dan ada tim suro yang memutuskan segala persoalan dakwah itu. Mudah-mudahan antum memahami apa yang saya sampaikan ini, ikhwah. Sekali lagi saya mengatakan kita harus kedepankan baik sangka dulu kepada saudara. Apakah memang dia tidak menjalankan itu karena ada unsur kesengajaan, ya, unsur memang sengaja tidak menjalankan, ya,
ataukah memang ada unsur yang sifatnya manusiawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dalam agenda dakwah ini, karena kita tidak tahu ke depannya itu siapa yang terbaik di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dakwah ini semakin berkah dengan cara dijalankan oleh orang-orang yang amanah dan penuh dengan tanggung jawab. Sekali lagi, evaluasi penting, kemudian kita meyakini bahwa jikalau kekurangannya sifatnya manusiawi, ayo kita sama-sama backup apa kekurangan beliau. Sebagaimana dulu ketika di awal-awal tahun 95 pertengahan, 90 pertengahan, ya, kita evaluasi, ini kader ini lumayan jauh, kita petahkan ke wilayahnya, oh antum di sini saja, gitu. Nah, jadi petah wilayah itu perlu penting juga. Kemudian ada kader yang hari itu tidak punya sepeda motor. Nah, kebetulan amanah dakwahnya itu ke Tanah Karo. Kebetulan ada kader di Medan yang kebetulan kerjanya itu sampai Jumat. Maka sepeda motornya dipinjemin oleh kader ini, Sabtu dan Ahad itu dipinjam untuk ke Tanah Karo. Nah, hal seperti itu. Alhamdulillah. Sehingga kita akan memahami sebenarnya beliau ini bertanggung jawab yang penuh, atau memang ada hal-hal yang sifatnya manusiawi, atau memang ada unsur kesengajaan untuk melalaikan amanah yang telah diberikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencapai target kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, afwan Ane tadi terlip ya. Yang mengirimkan pertanyaan tadi mungkin bisa dikirim lagi ke Ane ya. Yang pertanyaan secara personal tadi kan yang mengirimkan. Bisa copy lagi. Izin Bang. Izin Bang. Ya, silakan dari Rapi, Akhina Rapi. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Ahimin sebagai moderator. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Atta. Jadi nama saya Raffi. Nah, yang saya tanyakan bagaimana seseorang yang kita lihat sudah tidak mumpuni lagi mengemban amanah, tapi masih dipertahankan. Nah, jadi apalah yang bisa kita lakukan sebagai jundi dakwah melihat seorang tokoh yang sudah tidak mumpuni lagi gitu, Ustaz, untuk mengemban amanah dakwah, tapi jika dipertahankan maka dakwah ini stagnan gini-gini saja, Ustaz. Jadi mohon pertanyaan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Tiap hari mendengar dan membaca. Ya, mungkin bisa langsung Ustadz untuk pertanyaan yang dari Akhina Rapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gini Ahi, dalam dakwah itu seseorang itu stagnan atau tidak, maka ada yang menilai, ya, yaitu jundi pekiada. Nah, tentu ketika dianggap seseorang itu tidak punya kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah dakwah itu, kalau dulu ada istilah ya, ada istilah under capacity gitu istilahnya. Jangan kemudian ini hanya sebuah narasi bahwa beliau itu tidak punya kapasitas, maka harus ada evaluasi. Betul antum bilang bahwa ketika ada orang yang diberikan amanah, apalagi posisinya itu bagus, kemudian dia stagnan, maka pasti akan berpengaruh kepada agenda-agenda dakwah, itu pasti. Tetapi kita harus mengedepankan baik sangka dulu dalam dakwah ini. Karena salah satu kehancuran dakwah ini adalah wasangka. Kalau dalam bahasa Quran itu di dalam surah Al-Falaq waswas itu. Waswasil khannas, ya kan? Nah, sifat waswas itu adalah kalau dalam terjemahan dan tafsiran, waswas itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Nah, bisikan-bisikan syaitan yang akhirnya kita berprasangka buruk terhadap saudara sendiri. Oh, ini nggak mampu. Oh, ini gimana? Nah, itu dia. Maka evaluasi
tentu ada tim evaluasi, ada tim suro, ya, ada kiada yang akan mengevaluasi secara baik seperti itu. Maka kedepankan itu dulu. Kalau kemudian hasil evaluasi yang sudah dihadirin oleh kiadah dan tim suronya, kemudian hasil surat itu memutuskan bahwa memang beliau under capacity, maka boleh-boleh saja diganti sesuai dengan mekanisme suro, sebagaimana dengan mekanisme sebuah organisasi. Karena saya yakin dan percaya setiap organisasi level apapun itu, apakah level masyarakat, level kampus, level nasional, tentu ada aturan-aturan. Itulah mungkin yang disebut dalam organisasi namanya ada ADART. Ya, gitu. Nah, kemudian di dalam konsep dakwah, kalau kita nggak mau pakai hasil ADART, maka ada hasil suro. Nah, dalam kapasitas kita menjalankan berdakwah ini berjamaah, hasil suro itu adalah hasil yang terbaik. Insya Allah, mudah-mudahan. Jikalau suronya juga diniatkan karena memang untuk perbaikan. Bukan hasil suro yang didasarkan kepada sesuatu yang like in dislike gitu. Antara suka dan nggak suka itu beda lagi tuh akhir. Pokoknya hasil suronya betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala diniatkan memang untuk memperbaiki dakwah, bukan persoalan person per person gitu. Sehingga insya Allah akan menjadi kader-kader dakwah yang mumpuni. Ya, karena hari ini kan banyak juga kader dakwah itu yang punya persoalan person kan. Nah, dakwah sangkanya dulu dihadirkan gitu. Nah, itu yang hari ini kadang-kadang membuat organisasi dakwah itu ya akhirnya seperti itu, saling curiga gitu kan. Saling curiga, padahal kita hanya untuk menciarkan agama Allah. Maka tinggalkan sakwah sangka, tinggalkan buruk sangka, hilangkan was-was, ya. Kemudian tidak menjas seseorang itu under capacity, gitu. Maka semuanya harus disurutkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh mengaku-akukan aku gitu kan. Kalau nggak aku, nah itu dia. Sekali lagi evaluasi itu penting, maka kemudian tentukanlah semua itu dengan hasil surah. Karena ada sebuah pendapat, jikalaupun pendapat pribadi, ya itu lebih baik ke depannya hasilnya, tetap saja hasil yang terbaik itu adalah hasil surah, walaupun mungkin hasil surah itu ternyata ke depan hari ke depannya itu ternyata salah. Jadi hasil surah yang setelah dievaluasi ternyata salah, itu masih lebih baik ketimbang hasil pendapat pribadi, walaupun diketahui ke depannya itu benar. Itulah dakwah. Jadi seperti itu. Nah, tentu ada hikmahnya, insya Allah. Mudah-mudahan antum semuanya yang ada di lembaga dakwah, hadirkan dulu baik sangka kepada Allah, hadirkan baik sangka kepada saudara, niatkan betul-betul jikalaupun ada pergantian, niatkan itu hanya untuk memperbaiki dakwah, bukan persoalan person-person. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semuanya sehingga kemudian menjadikan orang-orang yang diberikan amanah dalam dakwah ini betul-betul orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan agenda-agenda dakwah kita, dan insya Allah tidak menjadi perpecahan di tubuh internal dakwah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada lewat dari chat Ustaz. Ane bacakan ya Ustaz. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ane izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang banyak diberikan amanah? Berbagai tawaran amanah diberikan namun segan menolak dikarenakan sudah dipercayakan untuk amanah ini. Orang ini sudah menjelaskan amanahnya sudah cukup banyak, namun yang menawarkan tetap yakin bahwasannya orang tersebut akan memberikan yang terbaik, sedangkan dirinya tidak yakin mengemban semua itu. Bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya Ustadz. Syukran Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai orang yang memberikan amanah, saya tidak seperti itu. Karena selain tidak menjadikan kader dakwah itu kemudian berpartisipasi, nah akhirnya menjadikan organisasi dakwah itu menjadi sebuah figuritas gitu. Kalau saya tidak seperti itu.
Nah, tapi saya tidak menjadikan orang yang mengikut campurin apa yang telah antum bahas tadi ya. Karena kalau saya akan begitu. Saya akan memberikan orang yang belum diberikan amanah. Walaupun nampak dia sepertinya belum bisa menjalankan amanah tersebut. Saya seperti itu. Agar meratah letak tanggung jawab amanah itu. Karena ternyata, apabila pengalaman saya, ya, berdasarkan pandangan mata awam kita, ini orangnya nggak mampu. Gitu. Tapi ketika kita berikan amanah, ternyata Masya Allah, luar biasa. Ternyata hari ini, karena kita nggak memberikan kesempatan aja kepada beliau. Karena kita hanya berfokus kepada satu orang saja yang dia kita anggap punya kapasitas. Nah, ternyata itu suka banyak kali amanahnya. Ya mudah-mudahan yang sudah banyak amanah itu diberikan amanah, mudah-mudahan bisa menjalankan dakwah dengan baik. Mudah-mudahan. Tapi kalau ternyata enggak dengan penuh amanah tersebut, ini kan menjadikan sesuatu hal yang tidak baik bagi dakwah. Nah, kalau saya seperti itu, ya, kalau saya menjadi orang yang menjadi posisi saya sebagai pengambil kebijakan, saya akan memberikan posisi kepada orang-orang yang belum mendapatkan amanah. Gitu. Sambil kemudian jadi kita tahu ini orang ini bisa tidak, orang ini paham tidak, orang ini tanggung jawab tidak. Kalau tidak diberikan kesempatan, kita nggak paham siapa beliau itu. Itu kalau saya, ya, beda mungkin dengan orang lainnya. Nah, oleh karenanya, maka dalam jamaah kita, semua orang kebagian amanah dakwah. Karena semua orang berkesempatan untuk mendulang pahala-pahala yang besar. Maka insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita semuanya. Sama seperti dulu ketika saya diberikan amanah dakwah, saya belum memahami dakwah, tapi ketika saya diberi amanah, saya kemudian belajar untuk bertanggung jawab, belajar, dan belajar. Terus akhirnya saya bisa dianggap mampu menjalankan amanah. Jikalau dulu saya nggak diamanahkan menjadi seorang qiyadah dakwah, ya mungkin saya nggak punya pengalaman menjadi qiyadah dan tidak belajar menjadi seorang qiyadah dakwah. Itu dia. Dalam ini ya, dalam skala kecil lah, qiyadah dakwah kecil ya. Nah itu tadi ketika diberi amanah, nanti langsung sanggup kata pembina, ya udah saya jalankan. Alhamdulillah tentang sanggup saya mengemban amanah, tidak tanggung-tanggung 10 tahun. Itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita. Jadi kalau saya, ya sekali lagi ini kalau saya akan memberikan amanah kepada orang yang belum punya amanah, ya, tanpa kemudian mengesampingkan orang yang punya amanah yang dianggap hebat dan mampu tersebut. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita semuanya. Sekali lagi saya tidak bermaksud mencampurin ya urusan lembaga dakwah manapun. Saya hanya menyampaikan pendapat pribadi saya bahwa jikalau masalah amanah ini sudah banyak orang yang menjalankan amanah, maka saya termasuk orang yang bersikap memberikan amanah kepada orang yang belum punya amanah, sehingga amanah dakwah itu merata, sambil kemudian seseorang itu belajar untuk menjadi orang yang bisa amanah. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagian daripada kita hidup berjamaah, semua punya amanah dan tanggung jawab yang harus kita pikul. Itu ikhwafillah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya, siapapun kita hari ini, menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz untuk jawaban pertanyaan. Ada satu lagi Ustaz yang mengirimkan lewat chat Ustaz. Monggo. Ya. Bagaimana jika ketika diamanahkan namun malah melemahkan keimanan dikarenakan kawan-kawan di jalan dakwah melupakannya sehingga jarang ada yang mengingatkan dan terjerumus dalam dosa. Ya, mungkin bisa dijawab. Baik. Kalau itu, bismillah, kalau itu saya mengatakan sebuah sikap kesalahan. Karena agama itu nasihat. Gitu. Kalau antum nggak nasihatin saudara, tuh salah. Gitu. Sehingga lama-lama dia berbuat salah tanpa ada menasihatin. Berarti tidak hidup itu organisasinya. Ya, tidak hidup. Makanya agama itu adalah nasihat. Sebagaimana mungkin kalau dalam Al-Quran itu surat Al-As ya,
Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jangan dibiarin gitu. Jangan dibiarin. Dakwah itu kan mengajak, menyelamatkan, bukan menjerumuskan. Nah, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kan begitu gitu. Jadi sudah tahu ada kawan sesama kader dakwah yang mungkin dianggap bermasalah dari segi akhlak, ya nasihatin gitu. Kalau kita belum mampu mungkin menasihatinya, tentu kan ada orang ketiga yang dia anggap mampu untuk mensendirinya. Sekali lagi, jangan dibiarkan saudara, berarti antum nggak menjalankan aktivitas dakwah. Begitu. Ya kan? Selamatkan saudara antum gitu. Supaya dia bisa menjalankan agenda dakwah. Minimal dia tidak berbuat maksiat. Nah, minimal dia tidak berbuat maksiat. Tentu dengan cara-cara apa? Kaulan sadida, ucapannya yang baik, timingnya yang tepat, tidak di depan orang ramai, gitu kan. Kemudian kaulan ma'rufah, ya ucapan antumnya lah ucapan-ucapan yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan, gitu. Kaulan sadida, ucapan-ucapan kita itu ngena di hatinya, gitu. Jadi tanpa menjas lah, karena kita nggak tahu kan, Sofila. Makanya hari ini ketika ada orang yang memberikan amanah itu, ketika dia salah, tidak ada yang ngingatin, tidak ada yang menguatkan, akhirnya makin lemah. Berarti antum nggak sayang dengan saudara antum. Berarti antum nggak menjalankan aktivitas dakwah. Kuntum khairu ummah khurujat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak antum menjalankan itu, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari berbuat mungkar, nggak antum laksanakan. Berarti antum nggak melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu kawan salah, tidak diingatkan. Sudah tahu kawan salah, tidak dicegah. Nah, cegah dia. Ya tentu dengan bahasa antum dengan kawan. Ya insya Allah. Makanya saya berulang kali menyampaikan di mana-mana dalam pertemuan agenda-agenda kampus. Kalau antum sudah diamanahi sebagai seorang yang amanah dalam aktivis dakwah, jaga akhlak. Itu yang paling penting. Akhlak itu berpengaruh kepada dakwah. Karena dakwah sendiri itu adalah akhlak. Gitu. Tidaklah aku diutus ke permukaan bumi kecuali untuk memperbaiki akhlak. Itu kan hadis Nabi. Iya. Jadi kalau pelaku-pelaku aktivis dakwah nih akhlaknya nggak benar, ya dakwah nanti akan nyungsep. Gitu. Makanya saya ingat ketika saya membaca buku Muhammad Abdu, ada kalimat yang mengatakan al-Islam majubun bil muslimin. Kata beliau, sesungguhnya Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri. Apa yang dimaksud dengan Islam tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri? Yaitu tadi, melakukan aktivis dakwah, tapi mendekati zina. Nah, mengaku aktivis dakwah, tapi ada kegiatan malam mingguan dengan yang bukan muhrimnya. Ini kan nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok kata orang Jakarta. Nah, itu dia. Ya kan? Coba diartikanlah apa jaka sembung itu kan. Nah, jadi kita hari ini mengaku aktivis dakwah, tapi kita pelaku maksiat. Nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Sudah gitu, nggak ada di antara antum yang ingatkan beliau. Gitu. Itu juga bentuk kesalahan di dalam dakwah. Karena dakwah itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Seperti itu. Insya Allah. Makanya hari ini ketika antum sudah mewakafkan diri antum dalam lembaga dakwah, jaga akhlak antum. Baik akhlak lisan, akhlak tangan, akhlak pikiran, akhlak bermedia sosial. Nah, itu yang penting, ahi. Jangan antum nggak jadi contoh. Karena sekali lagi dakwah itu adalah qudwah. Ya, dakwah itu qudwah. Gitu. Gagal dakwah itu kalau antum nggak jadi qudwah. Mengapa kemudian orang Barat, saya lupa namanya, menuliskan Muhammad itu sebagai tokoh terbaik di dunia? Ya, karena dia meyakini bahwa agama yang disampaikan baginda Rasul itu benar.
jadi contoh baginda Rasul. Karena dia berkeyakinan, jikalaulah Rasulullah itu dulu berbohong menyampaikan agama Islam ini, dia yakin bahwa tidak ada teori kebohongan yang bisa bertahan sampai 14 abad. Yang kedua, kenapa kemudian agama Islam ini bisa menyebar sampai seluruh dunia? Karena akhlak baginda Rasul itu adalah mulia. Sekali lagi, Fafila, dakwah itu adalah akhlak. Jikalau ada teman yang sudah lemah, ingatkan dia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insya Allah ketika itu Anda lakukan, mudah-mudahan beliau bisa menjadi kuat lagi menjalankan dakwah ini dan tidak melemahkan dakwah dan bisa menjadi contoh dalam dakwah ini, bukan untuk menghancurkan dakwah ini dengan akhlaknya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah lelah untuk memberikan nasihat kepada orang yang butuh nasihat, sambil kemudian kita juga berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair untuk jawaban dari pertanyaan peserta ya, Ustadz. Baik, wabillahi rahimakumullah. Mungkin udah mau memasuki waktu Jamal ya. Kita padakan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mau ditanyakan, mungkin bisa di chat via Ane, nanti akan ditanyakan ke Al-Ustadz untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, wabillahi rahimakumullah. Sebelum nanti kita tutup untuk agenda kita pada malam hari ini, mungkin bisa absen terlebih dahulu dan meninggalkan pesan-kesan untuk agenda kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya punya konsep 3 saja. Ya. Pertama, jaga niat. Ya. Yang kedua, jaga akhlak. Yang ketiga, jaga kekompakan. Karena ini penting untuk menjalankan aktivitas dakwah kita. Insya Allah, jaga niat antum, jaga akhlak antum, dan jaga kekompakan di dalam berjemaah atau berkoordinasi. Mudah-mudahan dengan kompak kita akan kuat insya Allah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini menambahkan pemahaman kita dan menambahkan manfaat untuk akhirnya bisa kita jalankan amanah yang sudah diberikan kepada kita. Baik, wabillahi rahimakumullah. Jazakumullah khair yang sudah berhadir pada malam hari ini, mengikuti agenda kita sampai akhir agenda. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin sesi terakhir yaitu sesi foto ya. Sesi foto yang mungkin bisa diambil dari Akhina Rapi. Bentar ya, Ustaz. Ya. Tadi sampaikan salam ya. Tadi ada yang salam dari Uktina Dinda ya. Waalaikumsalam. Sudah lama nggak ketemu dengan Uktina Dinda. Semoga sehat selalu. Ya, Alpian bisa minta tolong untuk fotokan Alpian dari laptop. Bisa Bang, bisa. Ya, mungkin kepada seluruh peserta mungkin bisa dibuka kamera ya, open kamera. Oke ya, ini ada 5 slide. Jadi slide pertama dulu ya. Udah. Baik. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua ya. 1, 2. Oke, slide ketiga.
Oke, selesai. Oke, syukran Akhina Alfian untuk dokumentasinya. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz untuk waktu dan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Afanikum wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh.